Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 10 dividen terbesar di Indonesia, dividen yield 13% sampai 31% dalam setahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Apakah kamu mencari saham yang membagi dividen sangat besar? Di video ini, kamu akan temukan jawabannya. Mimin mau bahas 10 saham dengan dividen yield besar. Tidak tanggung-tanggung, yieldnya berkisar di angka 13-31%. Kira-kira apa ya nama sahamnya? Bahkan ada yang dividennya mencapai 31% loh. Mari kita bahas saja. Tapi seperti biasa, saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan kamu bisa rugi. Kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saham pertama LPGI. Saham ini memiliki harga 5.100 dan total dividen 667. Artinya perusahaan punya yield sekitar 13,1%. Berdasarkan data keuangan sampai September, terjadi penurunan EPS dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa perusahaan mampu mencetak laba 137 miliar. Dengan modal 2.778, harga saham ini dijual lebih mahal dari book value-nya. LPGI punya PER 8,3 kali dengan PBV 1,8 kali. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan mencetak ROE 22% dengan DER 248%. Saham kedua AMAK. Saham ini memiliki harga 362 dan total dividen 50. Artinya perusahaan punya yield sekitar 13,8%. Berdasarkan data keuangan sampai September, terjadi penurunan EPS dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa perusahaan masih mencetak kerugian sebanyak 435 miliar. Dengan modal 0,24, harga saham ini dijual lebih mahal dari book value-nya. AMAK punya PER minus 3.116 kali dengan PBV 1.514 kali. Dari rasio keuangan, perusahaan mencetak ROE minus 48% dengan DER 50%. Saham ketiga MLPT. Saham ini memiliki harga 2.080 dan total dividen 290. Artinya perusahaan punya dividen yield sekitar 13,9%. Berdasarkan data keuangan sampai September, terjadi peningkatan EPS dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 340 miliar. Dengan modal 330, harga saham ini dijual lebih mahal dari book value-nya. MLPT punya PER 8,6 kali dengan PBV 6,2 kali. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan mencetak ROE 73% dengan DER 278%. Saham keempat Hexa. Saham ini memiliki harga 5.600 dan total dividen 761. Artinya perusahaan punya yield sekitar 13,6%. Berdasarkan data keuangan sampai Juni, terjadi penurunan EPS dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa perusahaan juga mampu mencetak laba sebanyak 345 miliar. Dengan modal 2.509, harga saham ini dijual lebih mahal dari book value-nya. Hexa punya PER 6,8 kali dengan PBV 2,2 kali. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan mencetak ROE 32% dengan DER 176%. Kelima, Gems. Saham ini memiliki harga 7.325 dan total dividen 1.368. Artinya perusahaan punya yield sekitar 18,7%. Berdasarkan data keuangan sampai Juni, terjadi peningkatan EPS dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 4,9 triliun. Dengan modal 1.277, harga saham ini dijual lebih mahal dari book value-nya. Gems punya PER 4,3 kali dengan PBV 5,7 kali. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan mencetak ROE 132% dengan DER 112%. Keenam, INDR. Saham ini memiliki harga 5.850 dan total dividen 940. Artinya perusahaan punya yield sekitar 16,1%. Berdasarkan data keuangan sampai September, terjadi penurunan EPS dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 872 miliar. Dengan modal 11.067, harga saham ini dijual lebih murah dari book value-nya. INDR punya PER 3,2 kali dengan PBV 0,5 kali. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan mencetak ROE 16% dengan DER 86%.
Ketujuh, MPMX. Saham ini memiliki harga 1090 dengan total dividen 180. Artinya perusahaan punya yield sekitar 16,5%. Berdasarkan data keuangan sampai September, terjadi peningkatan EPS dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 456 miliar. Dengan modal 1.338, harga saham ini dijual lebih murah dari book value-nya. MPMX punya PER 7,9 kali dengan PBV 0,8 kali. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan mencetak ROE 10% dengan DER 49%. 8. PTBA. Saham ini memiliki harga 3.830 dengan total dividen 689. Artinya perusahaan punya yield sekitar 18%. Berdasarkan data keuangan sampai September, terjadi peningkatan EPS dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa kita lihat, perusahaan mampu mencetak laba 10 triliun. Dengan modal 2.267, harga saham ini dijual lebih mahal dari book value-nya. PTBA punya PER 3,3 kali dengan PBV 1,6 kali. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan mencetak ROE 51% dengan DER 56%. Kesembilan, MBAP. Saham ini memiliki harga 7.550 dan total dividen 1.553. Artinya perusahaan punya yield sekitar 20,6%. Berdasarkan data keuangan sampai September, terjadi peningkatan EPS dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa perusahaan mampu mencetak laba 2,4 triliun. Dengan modal 2.887, harga saham ini dijual lebih mahal dari book value-nya. MBAP punya PER 2,8 kali dengan PBV 2,6 kali. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan mencetak ROE 93% dengan DER 40%. Saham ke-10, BSSR. Saham ini memiliki harga 4.170 dengan total dividen 1.320. Artinya perusahaan punya yield sekitar 31,7%. Berdasarkan data keuangan sampai Juni, terjadi penurunan EPS dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa perusahaan mampu mencetak laba 1,9 triliun. Dengan modal 1.737, harga saham ini dijual lebih mahal dari book value-nya. BSSR punya PER 2,8 kali dengan PBV 2,4 kali. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan mencetak ROE 83% dengan DER 37%. Setelah melihat pembahasan tadi, ini ke 1. BSSR punya dividen yield hingga 31,7%. 2. PTBA mampu menghasilkan laba terbesar yakni 10 triliun. 3. INDR punya PBV terendah dengan angka 0,5 kali. 4. GEMS menghasilkan ROE tertinggi yaitu 132%. 5. BSSR punya rasio DER paling rendah dengan angka 37%. Dividen itu menarik. Saat ini mungkin biasa saja, tapi di masa depan bisa jadi hal yang luar biasa loh. Asalkan saham dan metodenya tepat ya. Untuk itu, apabila kamu ingin belajar cara memanfaatkan dividen sebagai passive income di masa depan, mungkin e-book Strategi Nabung Saham bisa membantu. Berikut ini detail pembahasannya. Untuk info pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham.
Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Thank you.